ditampilkan slide. Pertama, saya ingin mengulas bahwa minggu lalu Pak David bercerita ke kita tentang bagaimana kita harus belajar dari salah seorang raja yang paling luar biasa yang diagungkan selama ini di muka bumi, yaitu Salomo. Apa sih yang bisa kita ambil dari Salomo? Ya, Salomo ini kan dapat sesuatu, kita belajar dari kisahnya minggu lalu dalam satu raja-raja, bahwa dia meminta sesuatu yang dipandang baik oleh tuannya, yaitu berupa hikmat. Tetapi antara mendapat hikmat itu apa sih? Berubah pola pikir. Antara mendapat hikmat dengan nantinya melakukan perbuatan itu dua hal yang berbeda. Mari kita lihat apa perbedaannya. Yang pertama kalau kita ngelihat, di sini kita ada dua tokoh. Yang pertama Salomo. Salomo Bapak Ibu keren, istrinya banyak. Tapi dia melakukan satu hal yang namanya kompromi. Ulangi sama saya, melakukan yang namanya kompromi. Akibatnya bagaimana? Kalau kamu mau, karena saya menaklukkan kamu, maka kamu harus jadi istriku. Take and give-nya apa dong kalau misalkan saya harus menjadi istrimu, ya tolong sembahlah apa yang menjadi sesembahan saya, kira-kira begitu. Tetapi dampaknya bagi Salomo bagaimana? Kerajaannya dipandang memiliki kerajaan yang sangat besar, megah. Di saat itu rumah Tuhan bisa dilakukan, dikerjakan sampai bangunannya jadi. Tetapi yang dipilih oleh Salomo sangat berbeda dengan ayahnya, yaitu memilih untuk berperang. Jadi dua hal Bapak Ibu, kita mau berkompromi atau kita mau berperang. Kalau berperang, konsekuensinya apa? Ada sesuatu yang kita korbankan, tetapi endingnya kalau kita menang terhadap perang, kita dapat semuanya. Tanpa perlu mengorbankan prinsip yang kita punya. Setuju? Setuju maksud saya? Anda mengerti maksud saya? Halo? Jadi, selama ini kalau kita membaca firman Tuhan, memang jalan yang diambil oleh para pejuang iman kita itu tidak ada yang namanya kompromi. Rata-rata selalu berjuang perang supaya menang. Kenapa? Karena Tuhan di endingnya ketika di kitab Wahyu itu berbicara di Wahyu 3 ayat 16, yaitu berbicara tentang, mari Pak Andoko. Wahyu 3 ayat yang ke-16. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, ini dasar dari yang disampaikan oleh Pak David minggu lalu. Jadi Bapak Ibu, kita itu dituntut dalam berjuang dalam jalan kebenaran yang sudah kita anut, kita harus berperang supaya kita tidak menjadi suam-suam kuku. Nah, wujud dalam psikologi modern, Pak David juga bercerita. Saya cuma menjelaskan yang minggu lalu, boleh disampilkan slide-nya. Kita berbicara melalui apa yang diajarkan oleh Sigmund Freud, di mana sebelumnya, bahwa di dalam tubuh kita, karena ada roh yang masuk, maka keluarlah jiwa. Jiwa ini Bapak Ibu dasarnya putih. Jiwa ini muncul ketika bayi itu baru lahir. Mengapa? Karena itu saat di mana tubuh dapat roh dari Tuhan. Nah, jiwa ini Anda mau tabur, Anda mau arahkan kemana? Anda mau nurutin apa yang enak di dunia, alias Anda mengikuti ide, silakan bisa. Tetapi sebenarnya begini, jiwa ini kan muncul ketika Tuhan menghembuskan nafasnya. Sehingga ada sifat-sifat ilahi yang muncul yang berbeda daripada yang dimiliki oleh binatang. Sehingga ketika jiwa ini muncul, maka akan muncul yang namanya perasaan, pikiran, dan kehendak. Ini akan diarahkan kemana?
Oh, saya mau nuruti nafsu keduniawian saya. Saya mau makan sebanyak-banyaknya tanpa peduli kolesterol dan lain sebagainya. Bisa? Bisa. Tetapi ingat, sifat Tuhan ada selem dan demut. Kita kepingin yang bagaimana? Demutnya ini kan berbicara tentang kualitas. Jadi kita kepinginnya kita makan yang Tuhan mau, kita harus menuruti bagian dari super ego kita. Kondisi ideal, kondisi kualitas yang sangat baik, yaitu ketika demut kita pingin mengarahkan sesuai demut kualitas yang tinggi. Kita mau sehat enggak sih? Pasti mau. Kita mau apa? Menjadi orang yang bermoral kan? Itu yang sebenarnya ingin kita capai. Setuju Bapak Ibu? Nah, sehingga baik-baiklah kita, pintar-pintarlah kita untuk mengarahkan keinginan kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Mari kita duduk di sini sama-sama belajar supaya kita bisa mengarahkan keinginan kita menuju bagian super ego kita sembari sedikit menuruti ide kita. Sedikit itu maksudnya apa? Oh kalau makan lapar ya harus makan. Tetapi uberlah yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan ngomong, kita sudah baca firman Tuhan, kerjakan segala sesuatu semaksimal mungkin untuk Tuhan kita. Makan harus yang baik, olahraga harus yang cukup, dan seterusnya. Oke? Ini adalah bagian yang kita belajar minggu yang lalu. Saya hanya mengambil satu cuplik saja bagaimana mengarahkan pilihan secara tepat. Ini bagian materi kita, yaitu tentang mamon yang tidak jujur. Sebenarnya saya ada judul yang lebih ekstrim, tapi saya konsultasi sama Yemima mendingan jangan. Betul ya Yem ya? Oke, sekarang kita masuk mamon yang tidak jujur. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, yaitu di Lukas 16. Sebelumnya saudaraku, di Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9, kemudian dilanjutkan ayat 10 sampai 14. Ini kalau kita baca perikopnya ada dua hal. Yang pertama adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Betul ya? Di ayat yang ke-9 itu terjadi penggalan yang mestinya dilanjutkan ke ayat 10 sampai dengan 14. Yaitu tentang nasihat setia dalam perkara yang kecil. Nah, kita pandang, jangan lupa bahwa Alkitab ketika pertama kali ini adalah sekedar tulisan, tidak ada nomor, tidak ada angkanya. Yuk kita bedah sama-sama, kita perkarakan yang terjadi di situ. Kita baca bersama-sama Lukas 1 ayat 9 sampai yang ke-13 saja. Mari Pak Andoko. Lukas 16 ayat 9 sampai 13. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Bapak Ibu, salah satu ketika Allah membandingkan dirinya dengan, membandingkan itu artinya kan dengan lawan yang setara. Tuhan tidak pernah membandingkan dirinya dengan iblis. Kenapa? Karena kalau orang diajak iblis pasti tidak mau. Jelas ya? Kalau Tuhan membandingkan dengan iblis, pasti iblisnya yang kalah.
Karena orang yang dikasih pilihan itu pasti memilih Allah. Tetapi kalau manusia diberikan pilihan memilih Allah atau harta, siapa yang menang? Karena itu loh, pada saat Tuhan Yesus dicobai, pilihannya dihadapkan dengan apa? Cobaan yang pertama, lolos enggak dengan perkara tentang keduniawian? Lebih lagi, ayo kita analisa satu persatu. Baik, kita baca, saya putus-putus, saya akan berusaha sedetail mungkin. Lukas 16 ayat 9 dari bagian slide, tolong ditampilkan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterimanya di dalam kemah di. Oke, saya putus dulu. Apakah yang dimaksud dengan mamon yang tidak jujur? Banyak orang langsung ngomong mamon yang tidak jujur, bahkan saya ngambil referensi dari Ensiklopedia Britannica dalam arti sederhana, yaitu sebagai wealth, kekayaan, kemakmuran atau profit, riches atau kekayaan, gain atau keuntungan. Kenapa pertanyaannya mamon ini dikatakan mamon tidak jujur? Apakah yang dimaksud dengan mamon tidak jujur? Boleh dibuka di slide selanjutnya. Ini loh, mamon yang tidak jujur. Setuju enggak Bapak Ibu? Saudaraku, mamon yang tidak jujur itu wujud dari uang. Jadi uang bisa beli kesehatan, rumah sakit bisa, kesehatannya enggak. Obatnya bisa, kesehatannya enggak. Terus kemudian uang dikatakan bisa membeli bed, ranjang, tetapi tidak bisa membeli tidur yang nyaman. Tetapi anehnya, luar biasanya, kita setiap hari memperkarakan bagaimana kita harus memiliki kecukupan untuk ini. Iya atau iya? Betul? Setuju enggak? Inilah yang dikatakan sebagai mamon yang tidak jujur. Kenapa? Karena dia nampaknya memberikan segala sesuatu yang nyaman untuk kita, tapi sebenarnya kita kehilangan banyak dengan kita mengejarnya. Tetapi Bapak Ibu, nanti di ending kita akan mengerti bahwa kalau kita tidak beres dalam masalah mamon, kita nggak akan menerima harta yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Yuk, saya jelaskan lagi. Mamon yang tidak jujur ini kalimat lengkapnya bagaimana? Ikatlah persahabatan. Coba Anda pikirkan, Anda renungkan, kita bersama-sama memikirkan, kita bersama-sama merenungkan. Ikatlah persahabatan. Boleh enggak kita bersahabat dengan mamon yang tidak jujur? Kan gitu pertanyaannya. Boleh enggak kita bersahabat dengan mamon yang tidak jujur? Perintahnya jelas, bold. Kalau Anda lihat di sini, di Alkitab, ini yang ngomong siapa? Tulisannya warnanya merah, alias yang nulis adalah, yang ngomong adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus ngomongnya gimana? Ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Itu perintah. Betul enggak? Setuju enggak? Ikatlah. Ini perintah dari Tuhan. Supaya apa sebenarnya? Supaya nanti agak jauh sedikit, supaya, boleh ditampilkan yang slide sebelumnya, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Pertanyaannya begini, sebelumnya mundur. Oke, di sini cukup. Gini, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Kapan mamon tidak dapat menolong lagi? Anda pernah berpikir sampai di sana? Kapan mamon itu tidak dapat menolong lagi? Yaitu pada saat supaya kamu diterima di dalam kemah abadi. Kapan Anda dapat kemah abadi?
Bapak Ibu, artinya apa? Saya buat gambarnya ya, gampangnya begini. Kita seumur hidup harus mengikatkan diri, bersahabat dengan mamon. Ingat, cuman bersahabat, tapi tidak tunduk. Tuhan tidak pernah tunduk, tidak pernah memerintahkan kita untuk tunduk kepada mamon. Yang endingnya adalah dengan kita bersahabat dengan mamon ini, ketika saat kita mati, betul? Mamon kapan tidak bisa menolong lagi? Saat kita mati, Tuhan menganggap perjalanan kita di dunia ini sudah finish, selesai, bersahabat dengan mamon. Tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nangkep Bapak Ibu? Halo, nangkep? Nangkep? Berikan tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Nanti ini ada yang lebih detail lagi. Kenapa? Karena saya masih berbicara di ayat yang ke-9-nya aja. Lebih ngeri ketika kita belajar di ayat 10 dan 11-nya. Nah, saya mau kasih beberapa ilustrasi ya. Boleh ditampilkan di slide saya. Ini kan gambar mamon yang tidak jujur. Sebelumnya, sorry. Dua slide sebelumnya. Oh, mundur lagi. Sorry. Sesudah ini, satu lagi. Yang ada gambarnya, oke. Ini gambar salah satu paintingnya tentang worshiping mamon, menyembah mamon. Kita menyembah supaya dapat sesuatu, ada kantongnya. Kantong ini kan perwujudan bahwa kita akan menerima sesuatu. Apa itu? Pasti berbicara tentang harta dunia. Nah, mundur sesudah ini, slide selanjutnya, next. Lanjut lagi. Satu buku yang saya baca tentang Sapien, ini untuk pengetahuan aja. Ini tidak bagian dari sesuatu yang penting supaya kita fresh, supaya saya juga tidak stres, saya akan cerita aja. Jadi manusia dalam perjalanannya itu mengalami yang namanya revolusi kognitif. Bapak Ibu boleh diganti ke saya, oke. Revolusi kognitif ini berbicara begini. Adakah makhluk yang mampu bekerja sama lebih dari 150 individu? Misalkan Anda ngelihat kelinci nih, kelinci bisa berkumpul, betul? Tetapi bisakah kelinci yang berada di dalam alam liar itu berkumpul lebih dari 150 individu? Mereka memiliki kecenderungan untuk memecahkan diri. Tetapi anehnya ada satu individu yang namanya manusia, yang bisa berkumpul, bekerja sama dengan kolektif, banyak sekali, bahkan levelnya itu jutaan manusia. Nah, kok bisa kayak begitu? Yuk, saya jelaskan lebih lanjut. Next, slide-nya. Gambarnya enggak bisa dipisahkan. Oke, mundur sedikit. Oh, ini jadi satu. Baik. Bapak Ibu, di gambar ini sebenarnya saya menunjukkan ada yang namanya lumba-lumba. Saya ingin menunjukkan sebenarnya bahwa lumba-lumba itu bisa berkomunikasi enggak? Bisa. Dengan wujudnya, dengan caranya dia memakai suara, menggaungkan, dia berkomunikasi. Monyet bisa bersuara? Berkomunikasi? Bisa. Yang di bagian bawah itu burung. Jadi ada burung itu yang juga bisa mengingatkan pasangannya atau mengingatkan yang lain, hati-hati ada predator. Jadi yang menguasai komunikasi siapa? Tidak cuman manusia. Apa yang menyebabkan komunikasi manusia itu berbeda? Bedanya adalah manusia itu bisa berkomunikasi untuk level yang tidak dibutuhkan. Namanya gosip. Apa nih? Barang apa nih gosip? Jadi begini, gosip itu tidak semata-mata jangan berpikiran, anaknya Pak Abed loh, dulu begini sekarang begitu. Bukan itu aja loh ya. Gosip ini dibutuhkan enggak? Untuk mengubah perbedaan individu, maksudnya begini, wah Pak Adi ini dulu orangnya ndablek, tapi sekarang sudah jadi jagoan bisa dipercaya. Itu bentuk dari gosip. Termasuk apa sih bagian dari gosip?
Kalau orang ngelihat singa atau merasakan gempa, bagi hewan bentuk komunikasinya apa? Kalau ada gempa, lari, cuman itu kan, betul? Tapi manusia kalau ada gempa gimana? Bentuk gosipnya adalah ada dewa yang lagi marah, betul? Sampai di sini Anda memahami apa yang saya sampaikan. Ini fakta sejarah. Oh iya, kalau Anda mau baca bukunya, lumayan tebal sekitar 450 sampai 500 halaman. Bukunya sangat menarik tentang sapiens, tentang peradaban kita. Anda nanti bisa mengerti bahwa manusia ini dalam proses evolusinya itu mengalami banyak hal. Termasuk yang ini bagian berapa ya? 20 halaman pertama yang bercerita tentang bagaimana manusia itu sebenarnya bisa bersatu. Kenapa? Karena ada satu yang namanya gosip ini. Karena dengan gosip Bapak Ibu, setelah kita bisa berkumpul untuk membicarakan sesuatu yang tidak penting, contohnya yang tidak penting apa tadi? Di sana ada setan. Gak cuman sekedar ini, ngerasani. Dari situ, dari gosip, manusia itu membentuk satu pola kerjasama yang menarik, karena untuk menunjukkan siapa yang bisa diajak bekerjasama dan siapa yang tidak. Kalau hewan, pernah enggak berpikiran bahwa, ojo koncoan ambil monyet yang sebelah sana. Kenapa? Karena yang sana tukang ngambili makanan. Enggak, cuman manusia aja yang melakukan itu. Dampak lebih lanjutnya adalah kita mengenal bahwa melalui gosip-gosip ini, akhirnya manusia boleh ditampilkan gambarnya. Yang pertama mengenal yang namanya kepercayaan alias khayalan yang direalitaskan. Saya ulang ya, manusia nanti akan belajar mempercayai yang sebelah kiri, ini aliran yang kuno, bahwa dia akan mulai menyembah, membuat sebuah patung, membuat sebuah kayu, di mana kayu ini memiliki kekuatan. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Nah, selanjutnya kalau ditarik ke zaman modern, kita akan mengenal yang namanya corporate, perusahaan, betul? Sekarang saya tanya nih, perusahaan itu entitas yang memiliki darah dan daging atau tidak? Tidak punya kan? Tapi Anda percaya bahwa kalau dia mengajukan kredit ke bank, bisa di ACC. Betul? Misalkan begini, saya punya perusahaan A. Kalau misalkan perusahaan saya berhutang, boleh enggak? Boleh. Kalau seumpama perusahaan saya tidak bisa bayar, yang ditagih siapa? Saya atau perusahaan saya? Perusahaan saya. Kenapa? Karena ketika saya memutuskan untuk perusahaan saya bangkrut, apa yang terjadi? Saya masih bisa lari. Ekstrim. Ketika saya mati, perusahaan saya masih bisa berdiri? Loh, corporate itu Bapak Ibu, saudaraku sekalian, itu asalnya dari korpus. Yang artinya tubuh secara fisik, artinya ada darahnya, ada dagingnya. Tetapi manusia melalui gosip yang terus berkembang, menciptakan khayalan yang direalitaskan, sehingga membentuk yang namanya corporate ini tadi. Loh, luar biasa toh manusia ini. Ya mohon maaf, ini loh yang terjadi ketika Tuhan mestinya berbicara secara benar kepada kita, kita memilih untuk memiliki pendirian yang berbeda. Termasuk juga manusia belajar untuk punya uang kan. Ya mohon maaf, inilah yang dinamakan dengan keseluruhan ini adalah yang dinamakan dengan mamon. Punya kepercayaan untuk sesuatu yang bahkan eksistensinya pun kita harus bersama-sama menghayalkan, mengimajinasikan, dan kita semua harus menyetujuinya. Loh, luar biasa enggak manusia ini? Makhluk lain ada enggak yang kayak begini? Halo? Dan sifatnya semua ini adalah fana. Setuju enggak Bapak Ibu? Jadi hati-hati. Saya berusaha menjelaskan bahwa di sini ada mamon bentuknya yang juga sangat luar biasa, yang hasil pemikiran manusia. Dan kita cenderung untuk terjebak, apalagi yang namanya uang.
Bukan saya tidak mau uang ya, saya mau uang. Kenapa? Karena kehidupan saya juga membutuhkan uang. Tapi Anda lihat, semakin banyak orang mengumpulkan uang, semakin banyak dia menindas. Iya atau iya? Kita harus jujur. Kita mau belajar firman Tuhan. Semakin kita mempunyai banyak uang, artinya ada semakin besar darah atau upaya orang lain yang kita ambil. Contohnya begini, pimpinan perusahaan dengan orang yang bekerja buruh, kuli dan lain sebagainya di dalamnya, mana yang berpikiran lebih, yang bekerja lebih keras secara otot. Tapi yang dapat paling banyak siapa? Nggak enak ya kenyataannya. Makanya begini, kalau kita duduk saat ini menjadi pimpinan di tempat ini, Tuhan juga minta satu hal, sejahterakanlah karyawanmu. Paling tidak, saya berusaha Bapak Ibu, secara pribadi saya pun berusaha. Saya hari-hari ini cukup pusing karena ada panggilan dari pemungut cukai lah. Saya kan tidak boleh ngomong institusinya, cukup pusing. Kenapa? Karena benar salah artinya saya dituntut untuk bayar, mana pasti kurang. Tapi saya punya satu pikiran yang berbeda. Kalau saya bisa memberi, saya kasih. Karena apa? Karena di balik itu saya tahu ada hak orang lain yang mungkin perlu saya berikan lebih ke mereka. Wis, ojo dipikiri, anggaplah seperti itu supaya kita memiliki hati yang lebih mulus, tulus, murni bahwa ayo kita mengerjakan yang lebih baik. Ojo mikir yang enggak enaknya. Kenapa? Karena kita selama masih bisa berusaha, ayo kita membuat sesuatu yang lebih baik. Kira-kira begitu. Nah, saya balik tentang mamon dalam arti kita bersepakat untuk membuat fiksi, membuat perusahaan, kita juga percaya yang adanya uang. Bapak Ibu, kalau tidak ada uang sebenarnya, kalau detik ini tidak ada alat yang namanya uang, sebenarnya ada masalah apa sih dengan kita? Betul enggak? Betul enggak? Uang ini kan rekayasa Anda, rekayasa saya, sebenarnya begini, rekayasa kita semua sebagai manusia, kita merekayasa sesuatu sebagai alat tukar yang gampang, betul? Sebenarnya kan cuma itu tujuannya, tapi kita sudah kebablasan untuk menentukan bahwa alat tukar ini kita kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk kita, demi kita supaya kita bisa meneruskan kepada keturunan kita, yang walaupun mungkin keturunan kita tidak membutuhkannya. Kita mengapa persembahan kita buat Tuhan harus berupa ini. Kadang Tuhan tidak butuh itu, Tuhan lebih butuh hati Anda, ya atau ya? Betul? Oke. Kita tangkap sampai di situ. Kita lanjutkan ke pembahasan. Sampai di sini kita belajar di ayat yang ke-9, yaitu ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kita lanjut masuk ke ayat yang ke-10. Boleh dilanjutkan? Baik, kita baca sama-sama. Barang siapa setia dalam perkara kecil, nanti ikutin saya ya. Barang setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Saya ulang ya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, mari dilanjutkan. Setia kecil, setia besar. Yang kedua, tidak benar dalam perkara kecil. Perkara apa? Kita bacanya di Lukas 9 sampai 14. Perkara apa yang dimaksud? Perkara apa? Mau tidak mau kembali ke Alkitab, di konteks itu saya tidak mau lepas konteks, artinya perkara tentang mamon yang tidak, kalau Anda tidak setia dalam perkara mamon yang tidak jujur, otomatis Anda juga tidak akan mendapat perkara yang lebih
besar. Kita tidak akan mendapat perkara yang lebih besar. Kalau kita tidak benar dalam perkara mamon, otomatis kita juga tidak akan benar dalam perkara mamon yang lebih besar. Nangkep sampai di sini. Apalagi ayat 11, ini penegasannya. Mari. Atasnya saya cuma tampilkan, yang bawah ya. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal, itu kotaknya sebenarnya tidak ada, tapi saya berikan supaya ini penegasan. Mamon yang tidak jujur, siapakah yang dapat mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ngeri enggak sebenarnya Bapak Ibu? Apakah harta yang sesungguhnya? Jadi kalau saya baca firman ini, kalau kamu tidak setia perkara uang, maka kamu tidak akan dipercaya Tuhan untuk mendapat kekekalan. Ngeri enggak? Anda boleh melakukan segala sesuatu, tapi yang Tuhan tuntut apa? Masalah duitmu kudu beres. Dulu baca ini kira-kira gimana? Tapi saya ini takut ya, karena setelah sekian lama akhirnya saya menyampaikan firman Tuhan, saya membaca ini saya ini takut salah. Bapak Ibu, coba Anda konfirmasikan, Anda renungkan sebentar, yang saya sampaikan ini benar enggak? Bahwa kalau kita enggak beres perkara uang, Tuhan tidak akan menerima kita tidak akan diberi kekekalan nantinya. Kita tidak akan bersama Tuhan nantinya. Apa benar sih, wong Tuhan, kalau sepanjang saya cerita, mamon itu tidak jujur, jujurnya apa? Ya kita tidak akan pernah ketemu, dengan uang tidak akan menyelesaikan kesehatan kita. Dengan uang tidak menjadikan kita tidur nyenyak. Beli ranjangnya bisa, tapi tidak bisa membeli kenyenyakan tidur, betul. Tapi Tuhan ngomongnya secara tegas gimana? Jadi kalau enggak benar ya kita tidak akan menyerahkan harta sesungguhnya. Ini loh dikonfirmasi di ayat selanjutnya. Mari kita buka ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta, orang lain ini siapa? Termasuk harta yang Tuhan kasih buat kita. Harta ini asalnya dari mana? Dari Tuhan yang titipkan buat kita. Siapakah yang akan menyerahkan kepada hartamu sendiri kepadamu? Harta yang di mana? Harta yang di sorga. Ngeri gak sih? Apalagi ini penegasannya, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Terhadap mamon kita harusnya bagaimana? Bersahabat tetapi tidak tunduk. Itu pesannya. Sehingga karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, apa yang Tuhan mau? Sebelum kita masuk ke kesimpulan, apa yang Tuhan mau sebenarnya? Saya tidak berbicara mengupas yang panjang, yang lain-lain. Dari fokus ayat ini kita ngerti, Bapak Ibu, tidak harus kita memiliki harta yang cukup, harta yang banyak. Enggak, Tuhan enggak. Karena masalah harta itu benar-benar Tuhan yang titipkan ke kita. Tetapi yang menjadi patokan dari kita, yang harus kita kerjakan, yang harus kita renungkan dalam kita mengambil pilihan kita terhadap mamon adalah bagaimana kita mengelola secara benar. Misalkan kita dapatnya sekian yang kecil, bagaimana kita membagi supaya ini cukup untuk keluarga kita, tidak kita pakai untuk membeli sesuatu yang aneh-aneh. Contohnya misalkan begini ya, di level
Orang yang misalkan dapatnya UMR, bagaimana dengan UMR itu dia bisa mencukupkan mamonnya ini untuk keperluan anaknya tanpa dia harus merampok, berbuat kejahatan. Dengan cara gimana? Ya misalkan termasuk hal yang kecil, misalkan dia membeli rokok yang mestinya dia pakai untuk anaknya sekolah. Kita tidak bisa berpikir tentang, ya kalau pimpinan ya memang kewajibannya bagaimana? Memberikan hak yang layak UMR kepada atau lebih kepada anak buah, kepada karyawan yang bekerja. Setuju? Setuju tentang ini Bapak Ibu? Halo? Karena itu, sepakat. Karena itu, mari kita lihat inti dari kesimpulannya. Boleh ditampilkan? Saya potong di kesimpulan dulu. Ini poin yang wajib kita kerjakan. Yang pertama, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Ngiket aja ya, ngiket tidak tunduk. Setia dalam perkara mamon. Kenapa kalau kita setia, bila kita sudah mampu menggunakan mamon melewati perkara yang kecil, maka kita hidup dengan penuh tanggung jawab. Maka perkara-perkara yang besar akan diberikan. Setuju? Yang kedua, perkara apa? Yaitu perkara apa? Ya perkaranya adalah kembali tentang mamon itu. Supaya nantinya kita diberikan harta yang sesungguhnya. Apakah harta yang sesungguhnya dan kapan? Ya kita akan menerima harta yang sesungguhnya. Waktu kita berada di dalam kemah yang abadi. Kesimpulan dari rangkaian ini. Kalau saya, karena khotbah ini kan berbicara tentang pedang bermata dua kan, saya juga harus mengerti kan, saya harus juga menghidupi. Kalau saya enggak beres perkara duit, mohon maaf, pintu surga enggak tahu 3/4-nya, enggak tahu 7/8-nya, itu sudah tertutup untuk saya. Masalah penebusan, Bapak Ibu, itu sudah selesai Tuhan kerjakan. Yang Tuhan titipkan itu sebenarnya apa sih? Sesama kita, iya atau iya? Sesama kita ini harus kita tolong, kita bantu dengan apa? Keadilan, yaitu belas kasihan. Wujudnya apa? Tidak usah ngomong aneh-aneh, kita harus menjadi anggota dewan untuk bisa menolong kita. Enggak, kalau dari uang Anda sudah mampu bekerja, Anda sudah bisa memberikan ke mereka hak yang mestinya Anda terima. Selesai enggak Bapak Ibu? Berikan kemuliaan dong buat Tuhan kita. Dengan demikian, saya tidak mau mensimplifikasi ya, memudahkan segala sesuatunya. Kalau masalah duit ini Anda beres, bisakah? Kenapa? Karena dalam duit ini ada bagiannya yang namanya belas kasihan, iya atau ya? Kita ada bagiannya yang namanya keadilan, kita memberikan adil kepada sesama. Termasuk di dalamnya apa? Kita memberikan pajak untuk pemerintah. Termasuk di dalamnya apa? Kita melakukan sesuatu untuk keluarga kita dengan benar. Kalau ini sudah benar Bapak Ibu, sudah bisakah wujud nyatanya gambaran surga itu lebih nyata buat kita? Halo? Terlebih lagi begini ya. Mestinya khotbah saya selesai sampai di sini. Tapi masih ada 10 menit, saya tambahkan sedikit. Boleh ya? Kalau kita sudah bertindak benar, apa sih upah kita? Saya ingin menambahkan begini. Berpatokanlah, masalah uang Anda sudah benar ya. Artinya Anda masuk ke bagian bagaimana Anda menerima upah. Kenapa? Karena berkaitan dengan nanti Anda akan menerima harta yang abadi di kemah yang, harta yang benar di kemah yang abadi. Yuk kita baca di Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu?
karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Sampai 10 Pak. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi Bapak Ibu, setelah pilihan yang kita kerjakan, kita mengikuti super ego kita mengikuti supaya selem kita sempurna, kualitasnya bagus, haruslah punya patokan bahwa kita tetap seorang hamba. Jelas loh Tuhan ini ngomongnya sebenarnya sesuatu yang tidak enak. Kalau kamu punya hamba, kalau saya yang jadi hamba, kemudian kita pulang dari ladang, terus kemudian bos kita ngomong, ayo makan. Artinya apa? Kita sebagai hamba pikirannya gimana? Tuhan maumu makan apa? Bukan ngomong saya mau makan, kita ikut makan, bukan kita makan sama-sama. Tuhan maumu makan apa? Saya akan siapkan dulu. Sesudah kita ngasih makanan buat Tuhan kita, firman-Nya mengatakan gimana? Apakah Tuhan adakah ia berterima kasih? Apakah Tuhan kita perlu menyampaikan terima kasih buat kita? Kita hamba. Endingnya gimana? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikian juga perkara terhadap yang mamon yang sudah kita terima dari Tuhan. Bahkan ekstrim ya Bapak Ibu. Saat hamba ini diberi talenta, Anda tahu perintah tentang talenta? Yang diomongkan gimana? Aku tahu kalau kamu tuan yang kejam. Kok kayaknya enggak percaya? Yuk mari kita baca Matius 25. Matius 25 ayat 29 sampai 30. Matius 25. Sebentar Pak. Bukan. 24 Pak. Matius 24. 25 ayat 24. Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 26-nya Pak. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Endingnya adalah di ayat 30. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, kalau kita ngelihat Tuhan kita nampaknya dari ayat ini lagi-lagi yang ngomong warnanya merah, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Tuhan itu kejam enggak? Halo? Perkara kan dong, kita kan saatnya duduk di sini, dia mendengarkan, kita juga merenungkan. Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa baik. Tuhan memberikan kematian buat kita, ya atau ya? Betul enggak? Waktu kapan? Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan apa? Kematian. Sebelumnya itu manusia mengalami kematian enggak? Enggak. Karena itu Bapak Ibu, kematian itu hadiah yang paling indah yang Tuhan berikan buat kita. Kenapa demikian? Anggaplah Anda mafia, gangster, orang yang punya sesuatu yang sangat buruk kelakuannya, human trafficking dan seterusnya. Sejahat-jahatnya mafia terhadap anaknya dia bagaimana? Karena dia dibatasi oleh kematian. Kalau saya nanti mati, anak saya harus bisa selamat. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Sekalipun dia berkata di sini,
campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Tapi sebenarnya maksud Tuhan itu baik. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya dengan kita mempergunakan mamon secara tepat, kita diberikan harta yang sesungguhnya di dalam kemahnya yang abadi, kita akan ketemu orang-orang yang tidak punya pemikiran mindset yang buruk. Alias kita sudah dinyatakan kembali ke rancangan semula. Nangkep Bapak Ibu. Jadi Tuhan kita baik enggak? Baik. Maka dari itu Bapak Ibu, saya undang pemusik dan memuji boleh kembali. Kita belajar bahwa kita tidak boleh mencurigai Tuhan. Tuhan itu jahat buat kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Anda dapat sesuatu dari apa yang disampaikan dalam Lukas 16 ini? Betul? Tekankan satu hal, kalau saya bisa beres dalam perkara uang, pintu surga sudah setengahnya dibukakan untuk kita. Amin Bapak Ibu.